yang di surga yang kami kenal melalui putra Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami ucapkan syukur padamu Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami ucapkan syukur padamu. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Injil Matius, pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Naing songonima marsinondang palitomuna di jolo ni halak. Asa di ida akka pambahinan muna na denggani. Asa di pujina sida amamuna na di banua kijangi. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan ini kita sering kali bertanya-tanya bagaimana cara kita dapat menjadi saksi bagi Kristus di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan serta kesulitan ini. Banyak orang merasa bahwa saksi bagi Kristus berarti harus menjadi seorang pendeta, penginjil, atau orang yang aktif berkhotbah di depan banyak orang. Padahal dalam kenyataannya Yesus memberikan sebuah prinsip yang sangat sederhana namun sangat mendalam, yaitu dengan membiarkan terang kita bercahaya. Dalam Matius 5 ayat 16 Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan yang kita jalani, kehidupan yang kita lalui, dan serta sikap kita terhadap sesama memiliki dampak yang besar, sehingga melalui semua itu orang lain dapat melihat kemuliaan Tuhan. Ada beberapa hal yang dapat membantu kita untuk memahami ayat ini. Yang pertama, terang tidak bisa disembunyikan. Saudara-saudariku, ketika seseorang menyalakan lampu di sebuah ruangan yang gelap, maka secara otomatis kegelapan itu akan lenyap, karena terang akan selalu mengalahkan kegelapan. Terang tidak bisa disembunyikan. Begitu pula dengan kehidupan orang percaya yang sejati. Jika kita benar-benar hidup dalam kepercayaan dan kebenaran dalam Kristus, maka kehidupan kita secara alami akan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Namun, seringkali kita menghadapi dilema dalam menjalankan iman kita karena kita terkadang memiliki tekanan dan pergolakan permasalahan dalam hidup kita yang berbeda-beda. Namun, seringkali kita menghadapi kondisi seperti itu. Kita diajarkan untuk bagaimana caranya bertahan. Banyak orang yang merasa takut untuk bersinar, karena mereka khawatir akan ditolak oleh masyarakat, takut dikritik oleh orang-orang di sekitar mereka, atau bahkan takut untuk tampil berbeda dari kebanyakan orang. Akan tetapi, Yesus dengan tegas mengingatkan kita bahwa terang yang sejati tidak boleh ditutupi oleh rasa takut, tidak boleh ditutupi oleh rasa malu, tidak boleh ditutupi oleh rasa khawatir akan apa yang orang pikirkan tentang kita. Terang yang berasal dari Tuhan harus betul-betul mampu untuk bersinar melalui kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam keluarga, baik di tempat kerja, baik di lingkungan sosial, maupun di dalam gereja itu sendiri. Jika kita menyembunyikan terang kita, maka dunia akan semakin tenggelam dalam kegelapan, dan kita kehilangan kesempatan untuk membawa orang lain kepada Kristus. Yang kedua, terang itu adalah perbuatan baik kita. Saudara-saudariku yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengatakan bahwa terang itu adalah terang yang bercahaya melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Hal ini berarti bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya harus mampu mencerminkan kasih, mampu mencerminkan kebaikan, serta keadilan. Dan itu semua berasal dari Tuhan sendiri. Kita dapat menjadi terang bagi dunia ini bukan hanya melalui kata-kata, tetapi lebih dari itu semua, melalui tindakan yang nyata. Maka kita harus mampu untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ketika kita mengasihi sesama dengan tulus tanpa mengharapkan balasan, maka kita sedang memancarkan terang Kristus. Ketika kita tetap bersikap jujur dalam segala situasi, meskipun kita ada dalam kondisi serba salah ataupun dalam kondisi dicurangi, kita sedang menunjukkan terang Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita dengan sukarela menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan tanpa mengharapkan imbalan, kita sedang memancarkan kasih Tuhan kepada dunia. Saudaraku sekalian, dunia ini dipenuhi dengan berbagai macam kegelapan, seperti kejahatan, ketidakadilan, kebencian, dan ketidakpedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, dunia sangat membutuhkan orang-orang seperti kita yang bersedia untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan ini. Sayangnya adalah banyak orang Kristen yang hanya berfokus pada ibadah di gereja,
tetapi tidak menunjukkan perbuatan baik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Padahal orang-orang di sekitar kita lebih memperhatikan apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Dunia tidak hanya membutuhkan pengajaran tentang kasih, tetapi lebih daripada itu. Mereka ingin melihat kasih itu, kasih yang diwujudkan dalam perbuatan nyata. Oleh karena itu, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah hidupku sudah menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah tindakanku telah mencerminkan kasih Tuhan tentang dunia? Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan kita sebagai orang percaya bukanlah untuk hidup dalam kegelapan, tetapi untuk menjadi terang bagi dunia ini. Kita dipanggil untuk membawa pengaruh positif dimanapun kita berada, dan mampu mencerminkan kasih serta kebenaran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Jangan takut untuk bersinar, jangan takut untuk menunjukkan kasih, jangan takut untuk menunjukkan kebaikan, jangan takut untuk jujur dalam setiap aspek kehidupan kita. Biarlah terangmu tetap bercahaya dengan cara yang nyata, sehingga orang-orang di sekitar kita dapat melihat perbuatan baik kita dan pada akhirnya memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah aku sudah menjadi terang bagi keluarga saya? Apakah aku sudah menjadi terang bagi tempat kerja saya? Apakah aku sudah menjadi terang bagi tempat lingkungan saya? Jika jawabannya belum, maka hari ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk memulai bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dalam setiap kehidupan kita dan menjadikan kita terang sejati di dunia ini. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.